Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ketemu lagi dalam program Guru Belajar Volume 2, di mana pada topik kali ini membicarakan tentang motivasi dan merdeka belajar. Saya Zainal Fatah, guru SDN Silo 5, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Baik, Bapak Ibu semuanya yang menyimak video ini, motivasi dan belajar. Motivasi itu tumbuh dari diri kita, dalam diri kita, dan ada dorongan dari orang lain. Nah, motivasi ini adalah untuk membuat kita semakin semangat untuk belajar. Nah, merdeka belajar sendiri adalah merdeka, tentunya dari motivasi tersebut akan tumbuh rasa keinginan untuk belajar, rasa keinginan untuk mengetahui sesuatu dengan mandiri. Oleh karena itu, menumbuhkan motivasi diri ini adalah kita harus menumbuhkan motivasi diri kita sendiri terlebih dahulu dengan kuat, lalu menumbuhkan motivasi kepada orang lain, supaya motivasi ini tumbuh baru bisa merdeka belajar atau mandiri belajar atau mau belajar. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi motivasi dan merdeka belajar ini sangat erat. Tanpa adanya motivasi, kita tidak bisa merdeka belajar. Begitupun dengan murid-murid kita. Kita harus menumbuhkan motivasi mereka dulu untuk belajar. Motivasi yang ada di diri mereka kita tumbuhkan terlebih dahulu. Ketahui kebutuhan mereka. Selanjutnya, motivasi dari luar yaitu kita. Kita harus memotivasi mereka juga untuk mau memberikan atau mau merdeka belajar atau mandiri belajar. Oleh karena itu, sebagai guru kita harus motivasi diri kita terlebih dahulu, baru memotivasi anak-anak kita semuanya. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya adalah pada lembar aksi nyata 1, merefleksikan diri, yakni pada diri kita sendiri dan mengenal diri kita sendiri. Jadi Bapak Ibu, ketika mengikuti program eh, Guru Belajar Volume 2 ini, di lembar aksi nyata 1, di situ kita dapat merefleksikan diri kita. Kita yakin pada diri kita dan mengenal diri kita itu apa. Selanjutnya, percaya bahwa akan ada orang di sekitar kita yang siap mendukung. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, kita harus yakin pada diri kita bahwa kita akan didukung oleh orang lain untuk memotivasi kita dan orang lain juga akan memotivasi kita gitu. Selanjutnya mengukur tantangan untuk memperbaiki. Jadi Bapak Ibu, kita harus mengetahui tantangan-tantangan untuk memperbaiki diri. Kita nggak mungkin bisa memperbaiki diri tanpa mengetahui tantangan-tantangannya. Nah, dengan mengetahui tantangan, kita juga akan termotivasi. Motivasi diri itu akan semakin mengembang karena kita sudah tahu nih tantangan apa yang akan kita hadapi dan tantangan pada diri kita. Yang selanjutnya adalah mengukur harapan yang menggambarkan merdeka belajar pada diri kita. Nah, di lembar aksi 1, di situ juga ada lembar atau pertanyaan-pertanyaan yang mengukur seberapa besar harapan yang menggambarkan merdeka belajar pada diri kita sendiri, Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir, kita sudah diarahkan bagaimana sih mengukur harapan-harapan tersebut. Selanjutnya, memetakan kebutuhan sesuai dengan hierarki kebutuhan Maslow. Nah, setelah merefleksikan diri, setelah percaya bahwa akan ada orang lain, mengukur tantangan dan mengukur harapan-harapan, lanjutnya kita memetakan kebutuhan diri kita sendiri sesuai dengan hierarki kebutuhan Maslow. Nah, itu yang ada di lembar aksi 1. Dan di sana juga kita diarahkan bagaimana sih caranya memetakan kebutuhan kita seperti itu. Oleh karena itu, akhirnya setelah kita dapat eh, merefleksikan diri, percaya bahwa ada orang lain, mengukur tantangan dan mengukur harapan, dan dapat memetakan kebutuhan kita, secara tidak langsung kita akan termotivasi. Bagaimana cara kita itu untuk merdeka untuk belajar. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, yang terakhir nih Bapak Ibu, ini adalah tips dari saya setelah saya belajar mengenai motivasi dan merdeka belajar, yaitu yang pertama adalah ketahui dulu tantangannya. Tantangan yang ada pada diri kita, tantangan ada yang di sekitar orang lain. Selanjutnya Bapak Ibu, kita ketahui harapan. Kita harus tahu harapannya apa gitu. Apa sih yang akan kita harapkan?
Setelah kita mengetahui tantangan-tantangan tersebut, selanjutnya ketahui kebutuhan. Setelah mengetahui tantangan dan harapan, kita harus tahu kebutuhannya. Kalau kita nggak tahu kebutuhan kita nggak tahu nih apa yang memotivasi kita untuk mencapai kebutuhan tersebut. Setelah ketahui tantangan, harapan, kebutuhan, selanjutnya adalah susun tujuan. Nah, tujuan itu penting Bapak Ibu. Kita melakukan sesuatu kalau tanpa tujuan sama aja bohong begitu. Jadi kita harus tahu nih tujuan apa sih yang kita harapkan. Nah, itu untuk membangun motivasi kita. Yang terakhir adalah perkuat dengan aksi. Setelah mengetahui tantangan, harapan Anda, kebutuhan juga kita ketahui, susunan kita sudah buat ya, susunan tujuan kita sudah buat, tanpa ada aksi, nothing. Jadi yang terakhir itu penting, perkuat dengan aksi. Itu tips dari saya untuk menumbuhkan motivasi. Baik, selanjutnya terima kasih Bapak Ibu sudah menyimak paparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.